Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya, baik semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Di sini siapa yang hadir atau hadir semua? 3 orang. Oke, kenapa 3 orang? Alasannya kenapa? Nggak tahu. Oke, kita doakan semoga teman kita yang belum hadir hari ini bisa hadir di besok untuk kita belajar bersama-sama. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Hari ini siapa yang memimpin doa? Bantu dulu, siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Reski. Oke, tadi kita udah berdoa. Kemarin kalian belajar apa aja sih sama Kak Novia? Ada yang mau jawab? Kemarin belajarnya PKN tentang apa? Tentang apa yuk? Keragaman budaya. Kemarin sama Kak Novia belajarnya tentang keragaman budaya. Membahas tentang apa aja sih? Ada tentang semboyan negara. Nah, semboyan negara apa yo? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dari Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa apa sih? Bahasa Sanskerta yang ditulis yang terdapat pada buku siapa? Buku Sutasoma karangan Bu Tantula. Hari ini kita akan belajar mengenai menghargai keberagaman budaya Indonesia. Oke, kemarin kita udah membahas keberagamannya. Sekarang bagaimana kita menghargai keberagaman itu sendiri. Dari kakak ada sebuah video yang menampilkan Oke, tadi ada istimewa. Aku istimewa, adik-adik juga istimewa. Ibu istimewa, adik-adik juga istimewa. Kenapa sih kita istimewa? Gara-gara kita semua berbeda, tetapi kita semua tetap dalam satu kesatuan yang sama. Di bawah naungan atau di bawah sama-sama di bawah simbol Indonesia. Kita katakan begitu ya. Nah, terus di mana kita perbedaan itu dari warna kulit, terus tubuh kita berbeda-beda, tapi semua itu tetap satu, tetap kita istimewa walaupun berbeda itu kita tetap istimewa. Nah, beda-beda ya gimana sih saling menghargai, memahami, gimana dari perbedaan itu. Kakak mau nanya nih, dari adik-adik kalau ada temannya yang berbeda agama, berbeda warna kulitnya, berbeda asalnya, ataupun sukunya, bagaimana sih cara menghargainya? Gimana? Oke, menghormati satu sama lain. Ada lagi yang mau jawab? Kalau ada temannya ingin minta tolong atau minta bantu, kalian bagaimana sih caranya? Menolongnya, membantunya, oke. Terus kalau ada temannya yang berbeda suku, berbeda budayanya, apakah kalian tidak mau main bersamanya atau mau main bersama dia? Oke, tetap main ya, walaupun berbeda, tapi tetap main. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan mana dari suku kita, suku orang lain, ataupun asal daerahnya tuh dari mana aja. Kita tetap harus saling menghargai, harus saling berteman, harus saling memahami gitu ya. Oke, kakak mau minta tepuk semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Oke, udah semangat berarti harus semangat ya.
Oke, ini ibu ada, ini kakak ada sebuah video. Kita sama-sama lihat dulu ya. Nah, sebagai anak korban berlarian menuju kantin. Andre tertawa kembali. Ayah, jangan kamu. Aku mau ke rumah. Kata Nadia. Tak sangka-sangka, Christina pun mau buka. Ya Allah, kemudian ada Bagus datang menghampiri Nadia. Orang yang melakukan bagian, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh. Jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka ikan masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya. Jadi di video itu membahas tentang apa sih? Perbedaan agama. Ada yang dari agama Katolik, ada yang dari agama Protestan, ada yang dari Buddha, ada yang dari Hindu, Islam, satu lagi. Oke, Konghucu. Jadi tadi mereka cara berdoanya bagaimana? Berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi walaupun berbeda-beda cara berdoanya, berbeda-beda keyakinannya, tapi mereka tetap satu, meminta untuk keselamatan dan kenikmatan dari makanan yang mereka makan. Nah, apa sih tadi yang dilakukan Nabila ketika melihat perbedaan dari teman-temannya? Bertanya kepada orang tuanya, Bu, kenapa sih teman-temanku berbeda? Bu, kenapa teman-temanku berbeda? Cara berdoanya berbeda. Ibunya menjelaskan, nggak apa-apa berbeda, tapi mereka tetap satu. Kita tetap satu. Bayangkan saja bagaimana semuanya satu, bagaimana semua sama, wajahnya sama semua. Ayo kita bayangkan sama-sama kalau wajah teman-teman di sampingnya sama. Gimana cara kita membedakan? Tidak bisa kan? Jadi nanti kamu salah panggilnya, halo ini, sedangkan satu namanya kalau wajahnya sama. Ya, kan? Terima kasih ya tadi siapa aja yang menjawab kalau mereka itu berbeda agamanya. Nah, kemarin membahasnya tentang kebinekaan, bineka tunggal ika. Sekarang kita lebih ke kebinekaannya. Apa sih kebinekaan itu? Ayo diartikan dari bineka tunggal ika. Berbeda. Jadi kebinekaan itu berbeda-beda. Berbeda-beda tapi tetap satu. Di sini kemarin kebinekaan, di mana Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau yang terdiri dari 1.000, di mana pada pulau itu terdapat 1.331 kelompok suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ayo kemarin ada beberapa dalam tempat kerja peserta didik kemarin yang kalian kerjakan, ada suku apa aja sih yang kemarin? Suku Maluku, ada suku apa lagi? Suku Sunda, ada Betawi, ada apa lagi? Bali, sama satu apa lagi? Jawa. Nah, ini kelima ini tuh masuk ke dalam 1.331 suku yang tersebar di Indonesia. Nah, di kakak juga tuh ada suku sendiri, jadi setiap daerah, setiap tempat itu memiliki suku yang berbeda-beda. Nah, keragaman suku itu kita harus wajib kita syukuri karena itu merupakan karunia dari Tuhan. Jadi diadakannya perbedaan itu yang akan menjadikan kita untuk bersyukur, gitu ya. Jadi ada yang perbedaan, jadi kita menimbulkan rasa syukur. Syukur ya Allah, di daerahku berbeda-beda, jadi aku bisa mempelajari dari suku-suku yang berbeda itu. Gimana Indonesia yang berbeda-beda itu disimbolkan dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dari perbedaan itu kakak mau nanya, yang di atas pojok kanan atas itu gambar apa sih? Orang yang nari, ada bermacam-macam orang yang nari ya. Caranya dan pakaiannya itu berbeda-beda. Ada yang pakai kipas, ada yang pakai selendang, ada yang pakai piring atau mangkok, itu berbeda-beda. Nah, yang di bawah juga itu ada yang pakai tangan kosong. Jadi itulah keberagaman dari tarian khas dari daerah masing-masing. Nah, kalau yang di bawah, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, itu ada gambar apa aja sih? Itu ibu-ibu yang menggunakan pakaian khas dari daerah masing-masing. Oke, kemarin udah baca belum ya tapi materi yang kemarin dibagikan? Udah dibaca? Oke, kakak mau nanya dong kemarin yang dari Bali itu pakaian adatnya apa sih? Nama pakaian adatnya? Payas Agung, oke benar. Kalau dari Maluku, baju khasnya apa yo? Baju apa? Cele. Oke. Yang tengah ada
yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya warna kuning, ada yang rambutnya lurus, ada yang warna kulitnya putih, hitam. Itu perbedaan dari setiap warna-warna kulit. Walaupun berbeda, tapi tetap saling menghargai seperti itu. Itu akan di dalam PPT. Mereka saling ngobrol, tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan dari mereka. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu, apa yang harus kita lakukan dari perbedaan itu? Ayo, maka mau tanya, apa yang kita lakukan kalau melihat perbedaan? Menghormati, apalagi ayo? Gimana? Oke, menolong, meminta tolong, apalagi ayo dari sini? Oke, saling menyayangi. Ayo, apalagi ayo? Oke, tadi ada saling menghargai, saling tolong menolong, saling menyayangi. Nah, inilah yang merupakan sebuah sikap kita bagaimana harus menyikapi sikap menghargai terhadap perbedaan. Nah, Bapak mau minta satu orang untuk bacakan PPT di depan. Ayo dibacakan, siapa namanya? Itu loh. Sikap terhadap sikap mencintai sesama manusia, peduli terhadap sesama yang membutuhkan bantuan, mendoakan yang terbaik bersikap sopan dan santun terhadap sesama, menjaga kerukunan dan persatuan antara sesama. Namanya siapa? Hilda. Oke, terima kasih ya Hilda. Oke, tadi gimana sih sikap terhadap mencintai sesama manusia? Ada peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Bagaimana sih kalau ada teman yang mau minta tolong, ada orang-orang yang ingin minta tolong kalian, jadi harus sama-sama peduli terhadap sesama yang saling membutuhkan bantuan. Nah, di situ kalau ada teman yang sakit, apa yang kalian lakukan? Menjenguk, terus mendoakan, menolong. Oke, kalau ada teman yang sakit, kita harus saling menolong, harus saling mendoakan, harus saling menjenguk. Nah, kalau ketemu orang yang lebih tua atau teman yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Sopan, hormat, menghormati. Oke, itu ya. Kita harus, kalau ada orang tua yang lewat atau orang yang ngomong, itu kita harus mendengarkan, terus harus saling sopan gitu. Jadi semua tetap menjadi damai atau tetap menjadi satu di mana terhadap keberagaman. Nah, itulah yang merupakan sikap dari keberagaman, sesama saling mencintai sesama manusia. Nah, selanjutnya yaitu sikap mencintai kebinekaan. Ada menghormati teman yang berbeda suku dan agama, bangga menjadi warga Indonesia, cinta tanah air dan nasionalisme, ikut serta dalam kegiatan pentas budaya. Apakah menanya nih sekitar sini atau kemarin ada perayaan pesta budaya tidak? Ada orang yang nari, ada orang yang menampilkan sesuatu. Biasanya itu, nah kalau orang nikah, kalau ketika orang menikah ada sesuatu yang ditampilkan tidak? Ada. Apa? Ayo. Orang yang nari, kebaya itu kan merupakan kebudayaan. Jadi itu kita harus ikut serta menonton. Kita harus menonton apa yang ditampilkan dari kebaya. Selanjutnya sikap terhadap keberagaman, sikap mencintai keberagaman agama. Ada agama Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Kristen, Katolik. Nah, dari perbedaan agama itu kita harus saling menghormati. Kalau ada teman yang berbeda agamanya, apa yang kita lakukan? Menghormati. Kalau ada kakak misalnya agamanya Kristen, kalau teman adik-adik agamanya Islam, apakah kalian harus mengajak agama Islam? Tidak. Oke, tidak. Jadi harus menghargai agama yang kita anut. Jadi itulah tidak, yang paling atas itu tidak memaksakan agamanya kepada orang lain, tidak memaksakan orang lain masuk ke agama yang kita anut. Nah, ketika orang lain beribadah, kenapa yuk? Kalau ada agama lain yang sedang beribadah, kita teriak-teriak boleh nggak? Tidak. Kita mengganggunya boleh tidak? Nah, jadi kita harus menghargai kalau agama lain sedang menjalankan ibadah, kita harus menghargai, tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu, begitu ya. Jika mencintai keberagaman suku dan budaya dan memakai pakaian adat daerah lain, menjaga kebersihan saat berkunjung ke daerah lain, mempelajari tarian adat daerah lain, menghargai dan menggunakan produk dalam negeri. Terima kasih, namanya siapa? Ilham. Oke, terima kasih Ilham. Oke, kalau mau nanya nih, kalau lagi pawai budaya, biasanya kalian pakainya apa? Pakaian adat. Kalau selain pakaian adat, pakaian apa lagi? Bisa kalian pakai?
Pakaian berarti, oke. Nah, pakaian kalian menggunakan pakaian daerah orang lain itu salah satu menjaga atau mencintai pakaian adat dari daerah orang lain. Menggunakan berarti, nah itu cara kita mengembangkan atau mencintai dan menghargai produk dalam negeri karena batik itu merupakan salah satu produk dalam negeri. Oke, sampai sini paham? Paham? Saya mau nanya nih, tadi kalau ada teman yang sakit kita harus apa? Saling menjenguk. Oke. Kalau ada agama yang berbeda, menghormati. Kalau ada orang agama lain yang berdoa, beribadah, kita harus apa? Ya, tidak boleh berisik. Oke. Batik itu merupakan produk dalam negeri. Kita sekali-sekali itu kita harus menggunakan batik karena apa? Itu sebagai pelestarian dari produk dalam negeri atau menghargai produk dalam negeri. Oke, udah paham ya? Oke, sekarang kakak mau bagiin LKPD atau materi. Bisa duduk, kalau kemarin udah dibagikan kelompoknya kan ya? Oke, kakak minta duduknya per kelompok kemarin. Oke, ayo, pelajaran PKN hari ini kita akhiri ya. Semoga hari ini semuanya mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajarannya dan menghafalkan materinya. Nah, kakak, oke diam dulu ya. Kakak ada ini jadi ini ada beberapa soal. Nanti ini kalian latihan di rumah. Kalian bisa latihan. Ya, satu orang satu. Nanti jangan lupa tulis namanya juga ya. Kalian bisa kerjakan di rumah sebagai latihan. Nah, kemarin kan ada beberapa yang dijelaskan. Itu semua udah masuk di sini. Jadi apa yang kalian pahami kemarin yang diajarin Kak Novia sama yang diajarkan Kak Nadia, semoga itu bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengerjakan ini. Terima kasih dari kakak. Dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.